Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'duh. Alhamdulillah, insyaallah ta'ala kita akan membaca kembali kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan membaca perdebatan Adam dan Musa alaihimassalam. Al-Bukhari berkata, Qutaibah menceritakan kepada kami, Ayyub bin An-Najjar menceritakan kepada kami dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi, beliau bersabda, suatu ketika Musa mendapat Adam dengan berkata, engkaulah yang telah mengeluarkan manusia dari surga karena dosamu sehingga membuat mereka sengsara. Adam berkata, wahai Musa, engkaulah yang telah dipilih Allah untuk menyampaikan risalahnya dan kalamnya. Apakah engkau menyalahkanku atas perkara yang telah Allah gariskan padaku sebelum dia menciptakanku? Atau takdirnya atasku sebelum menciptakanku? Rasulullah bersabda, Adam kemudian mendebat Musa. Muslim telah meriwayatkan dari Amr an-Naqid an-Nasai, dari Muhammad bin Abdullah bin Yazid, dari Ayyub bin Najjar dengan hadis tersebut. Abu Mas'ud ad-Dimashqi berkata, keduanya belum meriwayatkan darinya dalam sahihain selainnya. Ahmad telah meriwayatkan dari Abdul Razak, dari Ma'mar, dari Hammam, dari Abu Hurairah. Muslim meriwayatkannya dari Muhammad bin Rafi' dari Abdul Razak dengan sanad tersebut. Imam Ahmad berkata, Abu Kamil menceritakan kepada kami, Ibrahim menceritakan kepada kami, Abu Shihab menceritakan kepada kami dari Humaid bin Abdurrahman dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, Musa suatu ketika mendebat Adam dengan berkata, engkaulah yang telah mengeluarkan manusia dari surga karena dosamu, sehingga membuat mereka sengsara. Adam berkata, wahai Musa, engkaulah yang telah dipilih oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya dan kalamnya. Apakah engkau menyalahkanku atas perkara yang Allah telah gariskan kepadaku sebelum dia menciptakanku? Adam kemudian mendebat Musa. Dua kali. Aku katakan, hadis ini telah diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Az-Zuhri, dari Humaid bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, dari Nabi dengan riwayat serupa. Imam Ahmad berkata, Muawiyah bin Amr menceritakan kepada kami, Zaidah menceritakan kepada kami dari Al-A'mash, dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, Musa suatu ketika mendebat Adam dengan berkata, wahai Adam, engkaulah yang telah diciptakan Allah dengan tangannya sendiri dan ditiupkannya ruhnya. Engkau telah menyebabkan manusia keluar dari surga. Adam menjawab, dan engkau Musa yang telah Allah pilih dengan kalamnya, engkau telah mencelaku dengan perbuatanku. Allah telah menggariskannya kepadaku sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Kemudian Adam mendebat Musa. At-Tirmidzi dan An-Nasai telah meriwayatkannya secara bersamaan dari Yahya bin Hubaib dan bin Adi, dari Ma'mar bin Sulaiman dari ayahnya dari Al-A'mash dengan riwayat serupa. At-Tirmidzi berkata, hadis ini gharib dari riwayat Sulaiman At-Taimi dari Al-A'mash. Dia berkata, sebagian mereka meriwayatkan dari Al-A'mash, dari Abu Saleh, dari Abu Sa'id. Aku katakan, demikianlah yang diriwayatkan Al-Hafidh Abu Bakar Al-Bazzar dalam musnadnya, dari Muhammad bin Muthanna, dari Mu'ad bin Asad, dari Al-Fadl bin Musa, dari Al-A'mash, dari Abu Saleh, dari Abu Sa'id. Al-Bazzar meriwayatkannya pula, Amr bin Ali Al-Fallas menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, Al-A'mash menceritakan kepada kami, dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah, atau Abu Sa'id dari Nabi. Kemudian dia menyebutkan riwayat serupa. Ahmad berkata, Sufyan menceritakan kepada kami dari Amr. Dia mendengar Tawus, mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, wahai Adam, engkau adalah bapak kami. Engkau telah membuat kami sengsara dan mengeluarkan kami dari surga. Lalu Adam berkata kepadanya, wahai Musa, engkau yang telah Allah pilih dengan kalamnya. Atau pada suatu kali berkata, dengan risalahnya. Apakah engkau mencelaku atas perkara yang Allah telah takdirkan kepadaku sebelum dia menciptakanku selama 40 tahun? Beliau bersabda, Adam mendebat Musa, Adam mendebat Musa. Adam mendebat Musa. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ali bin Al-Madini. Dia menceritakan kepada kami dari Sufyan. Dia berkata, kami menghafalnya dari Amr bin Tawus, atau Amr dari Tawus. Dia berkata, aku mendengar Abu Hurairah dari Nabi, beliau bersabda, wahai Adam, engkau adalah bapak kami, engkau telah membuat kami sengsara dan mengeluarkan kami dari surga. Lalu Adam berkata kepadanya, wahai Musa, engkau telah
Allah pilih dengan kalamnya, atau pada suatu kali berkata dengan risalahnya, apakah engkau mencelaku atas perkara yang Allah telah takdirkan atasku sebelum dia menciptakanku selama 40 tahun? Beliau bersabda, Adam mendebat Musa, Adam mendebat Musa, Adam mendebat Musa sebanyak 3 kali. Sufyan berkata, Abu Zinad menceritakan kepada kami dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW dengan riwayat serupa. Jamaah perawi meriwayatkannya kecuali Ibnu Majah dari sebanyak 10 jalur. Dari Sufyan bin Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari Abdullah bin Tawus, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi dengan sanad serupa. Ahmad berkata, Abdurrahman menceritakan kepada kami, Hamad menceritakan kepada kami dari Ammar, dari Abu Hurairah, dari Nabi. Beliau bersabda, Adam bertemu dengan Musa, dan Musa berkata, engkau Adam yang telah Allah ciptakan dengan tangannya, dan Allah perintahkan para malaikat untuk bersujud, dan Allah tempatkan kamu di surga, kemudian engkau lakukan perbuatan tersebut. Adam menjawab, engkau Musa yang Allah ajak engkau bicara, dan Allah pilih engkau dengan risalahnya, serta menurunkan Taurat atasmu. Aku diam atau aku sebutkan? Musa menjawab, sebutkan saja. Kemudian Adam mendebat Musa. Ahmad berkata, Affan menceritakan kepada kami, Hamad menceritakan kepada kami dari Ammar bin Abi Ammar, dari Abu Hurairah, dari Nabi. Humaid berkata, dari Al-Hasan, dari seorang Hamad berkata, aku mengiranya Jundub bin Abdullah Al-Bajili. Dari Nabi SAW beliau bersabda, Adam bertemu dengan Musa, kemudian dia menyebutkan isi riwayatnya. Ahmad meriwayatkannya sendirian dari sisi ini. Ahmad berkata, Husain menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami, yaitu Ibnu Hazim dari Muhammad, yaitu Ibnu Sirin dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Adam bertemu Musa, kemudian berkata, engkau Adam yang telah Allah ciptakan engkau dengan tangannya, dan engkau telah ditempatkan di dalam surga, dan Allah perintahkan pada malaikat bersujud. Kemudian engkau berbuat apa yang telah engkau perbuat? Adam menjawab, engkau Musa yang Allah ajak engkau bicara, dan telah diturunkan Taurat atasmu. Musa menjawab, iya. Adam berkata, apakah engkau temukan tertulis sebelum aku diciptakan? Dia berkata, iya. Beliau bersabda, kemudian Adam mendebat Musa. Kemudian Adam mendebat Musa. Demikianlah yang diriwayatkan Hammad bin Zaid dari Ayyub dan Hisham. Dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah yang diriwayatkan olehnya secara marfu'. Demikian pula yang diriwayatkan Ali bin Asim dari Khalid bin Hisham dari Muhammad bin Sirin, dan ini sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim dari berbagai segi ini. Ibnu Abi Hatim berkata, Yunus bin Abil A'la menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab memberitakan kepada kami, Anas bin Iyad mengabarkan kepadaku dari Al-Haris bin Abu Dzubab dari Yazid bin Hurmuz, aku mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, Musa suatu ketika mendebat Adam di hadapan Tuhan dengan berkata, wahai Adam, engkaulah yang diciptakan Allah dengan tangannya sendiri, dan ditiupkannya ruhnya, dan memerintahkan para malaikat untuk sujud kepadamu, dan menempatkanmu di surganya. Kemudian engkau telah mengeluarkan manusia dari surga karena kesalahanmu. Adam menjawab, dan engkau Musa yang telah Allah pilih dengan risalah dan kalamnya, dan engkau diberi lauh Taurat yang dapat menjelaskan segala sesuatu. Berapa lama engkau temukan Allah menuliskan Taurat? Musa menjawab, 40 tahun. Adam berkata, apakah engkau menemukan ayat? Dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah dia. Musa menjawab, iya. Dia berkata, apakah engkau mencelaku karena aku mengamalkan perbuatan yang sudah ditulis Allah yang tertulis sebelum aku diciptakan selama 40 tahun? Beliau bersabda, kemudian Adam mendebat Musa. Al-Haris berkata, Abdurrahman bin Hurmuz dengan riwayat tersebut menceritakan kepadaku dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW. Muslim meriwayatkannya dari Ishaq bin Musa Al-Ansari, dari Anas bin Iyad, dari Al-Haris bin Abdurrahman bin Abu Dzubab, dari Yazid bin Hurmuz, dari Al-A'raj, keduanya dari Abu Hurairah dari Nabi SAW dengan riwayat serupa. Ahmad berkata, Abdur Razak menceritakan kepada kami, Ma'mar memberitakan kepada kami, Az-Zuhri dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, Adam didebat oleh Musa dengan berkata, wahai Adam, engkaulah yang memasukkan keturunanmu ke dalam neraka. Adam menjawab, wahai Musa, Allah telah memilihmu dengan risalahnya dan juga kalamnya, dan telah menurunkan atasmu Taurat. Apakah engkau menemukan di dalamnya aku diturunkan dari surga? Dia menjawab, ya.
Beliau bersabda, maka Adam mendebatnya. Riwayat ini sesuai syarat Al-Bukhari dan Muslim, namun keduanya tidak meriwayatkannya dari sisi ini. Dan sabda beliau, dan kamu memasukkan keturunanmu ke dalam neraka adalah sebuah kemungkaran. Inilah jalur periwayatan hadis yang kita bahas dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Humaid bin Abdurrahman dan Zakwan Abu Saleh As-Samman, Tawus bin Kaisan, Abdurrahman bin Hurmus Al-A'raj, Ammar bin Abi Ammar, dan Muhammad bin Sirin, Hammam bin Munabbih, Yazid bin Hurmus, Abu Salamah bin Abdurrahman. Al-Hafidh Abu Ya'la Al-Musili meriwayatkan dalam musnadnya dari hadis Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dia berkata, Al-Haris bin Miskin Al-Masri menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahab menceritakan kepada kami, Hisham bin Sa'ad mengabarkan kepadaku dari Zaid bin Aslam dari bapaknya, dari Umar bin Khattab, dari Nabi, beliau bersabda, Musa berkata, Ya Rabb, tunjukkan kami Adam yang mengeluarkan kami dari dirinya, yang mengeluarkan kami dan dirinya dari surga. Kemudian Adam pun diperlihatkan. Lalu Musa berkata, engkau Adam? Adam menjawab, ya. Musa berkata kembali, engkau yang telah ditiupkan ruh ke dalam dirimu dari ruhnya dan memerintahkan malaikat untuk sujud dan engkau diajarkan nama-nama segala sesuatu? Adam menjawab, betul. Musa kembali bertanya, lalu apa yang membuatmu untuk mengeluarkanmu dari kami? Lalu apa yang membuatmu untuk mengeluarkanmu dan kami dari surga? Adam berkata, siapakah engkau? Musa menjawab, aku Musa. Adam bertanya, engkau Musa Nabi Bani Israel? Engkau yang diajak bicara dengan Allah dari belakang hijab? Dan tidak dijadikan antaramu dan antaranya Rasul? Musa menjawab, ya. Adam berkata, kamu mencelaku atas perkara yang Allah telah gariskan sebelumnya? Rasulullah bersabda, Adam mendebat Musa dan Adam mendebat Musa. Abu Dawud meriwayatkannya dari Ahmad bin Saleh Al-Misri dari Ibnu Wahab dengan sanadnya. Abu Ya'la berkata, Muhammad Ibnul Muthanna menceritakan kepada kami, Abdul Malik bin As-Sabbah Al-Masma'i menceritakan kepada kami, Imran menceritakan kepada kami dari Ar-Rudaini bin Abi Mijlas, dari Yahya bin Ya'mur, dari Ibnu Umar, dari Umar, Abu Muhammad berkata, praduga terbesarku adalah bahwa dia telah meriwayatkannya secara marfu'. Beliau bersabda, Adam dan Musa bertemu. Kemudian Musa berkata kepada Adam, engkau bapak manusia, Allah telah menempatkanmu di surga dan telah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepadamu. Adam menjawab, wahai Musa, apakah engkau mendapatiku tertulis takdirnya? Nabi bersabda, kemudian Adam mendebat Musa, kemudian Adam mendebat Musa. Sanad tidak ada masalah, wallahu a'lam. Telah disebutkan sebelumnya, riwayat Al-Fadl bin Musa untuk hadis ini dari Al-A'mash, dari Abu Saleh, dari Abu Sa'id, riwayat Al-Imam Ahmad, dari Affan, dari Hamad bin Salamah, dari Humaid, dari Al-Hasan, dari seorang lelaki. Hamad berkata, aku mengira Jundub bin Abdullah Al-Bajali dari Nabi SAW, beliau bersabda, Adam bertemu Musa, kemudian dia menyebutkan makna hadisnya. Tanggapan para ulama berbeda dalam hadis ini. Kaum dari Qadariyah menolaknya ketika menetapkan takdir sebelumnya. Sedangkan dari golongan Jabariyah mendebat dan ini merupakan pendapat yang zahir bagi mereka. Ketika mereka berkata Adam mendebat Musa, ketika dia mendebat untuk mendahulukan kitabnya, maka jawabannya akan kami kemukakan. Yang lain berkata, perdebatannya adalah ketika dia mendebat atas dosa yang dia telah melakukan taubat. Dan orang yang telah bertaubat adalah seperti orang yang tidak memiliki dosa lagi. Ada yang mengatakan, dia mendebatnya karena dosanya besar dan sudah lampau. Ada yang mengatakan karena Adam adalah ayahnya. Ada yang mengatakan pula karena keduanya memiliki syariat yang berbeda. Dan yang lain berkata karena keduanya sudah berada di alam barzakh. Taklifnya sudah tidak ada sebagaimana yang telah mereka tuduhkan. At-Tahqiq. Hadis ini diriwayatkan dengan banyak lafaz, sebagiannya diriwayatkan dengan makna. Dan di dalamnya harus ada peninjauan ulang kembali. Dan yang paling mayoritas pertimbangannya adalah dalam Sahihain. Dan selain keduanya, bahasannya dia telah dicela atas keluarnya dirinya dan keturunannya dari surga. Adam berkata, bukan aku yang mengeluarkan kalian, tetapi yang mengeluarkan kalian adalah yang telah mengatur semuanya.
Dan juga telah mengatur bahwa aku pada akhirnya memakan buah dari pohon itu. Dan yang mengatur semua itu sebelum aku diciptakan adalah Allah. Dan engkau mencelaku atas sesuatu yang tidak ada kaitannya bagiku kalau aku dilarang untuk memakan buah dari pohon tersebut. Dan aku memakannya perihal pengeluarannya kepada aku karena aku memakannya adalah bukan karena sebabku. Maka bukanlah aku yang mengeluarkan diriku dan kalian dari surga. Tetapi ini semua hanya merupakan takdir Allah dan kehendaknya yang pasti ada hikmah di balik itu semua. Oleh karena itulah Adam mendebat Musa. Oleh karena itu, siapa yang mendustakan hadis ini maka dia adalah seorang pembangkang karena hadis ini mutawatir dari Abu Hurairah dan engkau dilarang dengannya untuk bersikap adil dan hafal. Dan hal itu diriwayatkan dari selainnya dari sahabat sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya. Barang siapa yang menakwilkan dengan hal demikian maka itu telah jauh dari lafaz dan makna. Dan yang paling kuat pendapatnya adalah dari kalangan Jabriyah dan dari apa yang mereka katakan terdapat perbandingan dari beberapa segi. Pertama, bahwa Musa tidak mencela kepada sebuah perkara jika seorang telah bertaubat. Kedua, dia telah membunuh seorang padahal hal itu bukanlah sebuah perintah. Dia pernah ditanya hal itu dalam firman Allah, Musa berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri karena itu ampunilah aku. Maka Allah mengampuninya. Quran Surat Al-Qasas ayat 16. Ketiga, seandainya jawaban untuk celaan atas dosa dengan takdir yang telah berlalu ditulisnya bagi hambanya, kami tidak membuka ini atas siapa yang mencela atas suatu perkara yang telah dilakukannya. Maka dia berhujjah dengan takdir yang telah ditentukan sebelumnya dan hal itu termasuk ke dalam sanksi dan kisos. Hanya saja takdir adalah sebuah alasan yang tak terelakkan bagi para pelaku dosa kecil dan besar. Oleh karena itu sebagian besar ulama berpendapat bahwa jawaban Adam adalah sebagai hujjah atas takdir, musibah bukan maksiat. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita baca, semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.